Masih bersama 3 narasumber. Dan karena ini bulan Ramadan, jadi kita break tadi, cuman break sebentar, nggak ada minum-minum. Biasanya ada minum Bu Marini ya. Iya. Oke, untuk sesi terakhir ini kita akan ngobrol nih tentang pencapaian daripada kehadiran Panwasli Aceh tentu Bu Marini. Untuk Bu Rehal sendiri nih yang pertama, mencatat nggak Bu bagaimana rekam indeks demokrasi dari pelaksanaan pemilu 2000 sebelumnya, kemudian yang terakhir itu ada 2019, dan yang heboh juga pilkada kita di 2017 yang sempat terjadi gesekan ya antara ini seperti apa Bu indeks demokrasi? Ya, di tataran itu kita menurunnya di saat terjadi beberapa kali kekerasan. Di 2012, 2012 oke. 2006 sebenarnya juga ada, cuman kan karena kontestannya adalah orang-orang sendiri. Jadi 2012 malah sempat ada pembunuhan, kan? Ada pembunuhan dan mau nggak jadi pilkada. Ditunda karena calon independen segala macam itu kan. Nah itu soal harmonisasi kebijakan juga. Kan? Nah, jadi itu ada potensi itu membuat indeksnya menurun. Nah kalau untuk selama kita melakukan pemantauan pengawasan pelaksanaan pemilu pilkada juga, itu ada beberapa kasus, misalnya ada temuan-temuan yang kayak money politik. Kebanyakan kita melakukan survei ke kabupaten kota itu bersama teman-teman LSM yang lain juga, itu banyak temuannya terkait dengan money politik. Nah ada beberapa kasus kemudian itu menjadi didalami, ditindaklanjuti oleh Panwas. Tapi kemudian ada beberapa yang tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti ya. Itu. Tapi kemudian itu menjadi catatan juga bagi kita. Kenapa? Karena kalau banyak kasus tidak bisa ditindaklanjuti, itu menjadikan tren money politik itu tidak berkurang, malah bisa jadi secara terbuka. Misalnya di beberapa tempat yang kita lakukan pemantauan, ini juga kita diskusikan dengan Panwas hari itu, pengumuman untuk diberikan sesuatu oleh para calon itu melalui mikrofon di menasa-menasa. Jadi itu kan temuan, tapi kemudian tidak bisa dibuktikan, tidak bisa di follow up karena tidak adanya saksi yang mau bersaksi lah, dan beberapa hal lain. Nah, tapi itu kan menjadi tren yang membuat orang tidak lagi menjadikan money politik itu sebagai hal yang seharusnya dihindari. Itu. Jadi itu yang beberapa hal yang kita lakukan, kita dapatkan temuan dan kita koordinasikan dengan Panwas. Itu. Terus juga soal beberapa perusakan misalnya terhadap baliho dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak temuan adalah soal money politik. Yang kita teruskan ke Panwas dengan beberapa dokumen segala macam. Karena yang mendalami dan menindaklanjuti itu kan Panwas, bukan kita. Dengan mitranya, kepolisian dan kejaksaan. Itu dan ke depan kita juga akan terus melakukan hal seperti itu, dan selain yang tadi disebutkan oleh Pak Arsi, kita juga melakukan pendidikan pemilu, pengawasan segala macam. Nah ada beberapa juga temuan misalnya dalam proses pemilihan itu ada tersedia misalnya untuk teman-teman disabilitas agar mereka bisa mencoblos tanpa ada bantuan, karena bantuan itu dalam tanda kutip juga kan bisa mengarahkan dan segala macam. Nah itu juga ada temuan, misalnya kita temukan di beberapa daerah yang ada form berapa jumlah disabilitas dan jenisnya itu selalu kosong. Nah itu selalu terus menerus seperti pemilu tahun lalu kita mengambil ruang untuk mensosialisasikan tentang bagaimana disabilitas bisa memilih. Gitu. Dan kita melakukan pengawasan juga seperti itu. Jadi ada kelompok rentan yang kita pastikan bisa memberikan suara juga seperti itu. Jadi semua hasil-hasil temuan itu dari kabupaten kota itu juga kita koordinasikan dengan Panwas. Soal gender tadi ada memang ada juga dari kita sendiri misalnya kita menemukan karena medan area demografi dan sebagainya, pemantau yang
teman-teman kita memantau juga kebanyakan laki-laki karena kondisi medan dan lain sebagainya gitu kan, dan apalagi di hari pencoblosan misalnya kan harus ikut serta sampai malam segala macam. Tuh. Ada beberapa hal ya yang menjadi pertimbangan. Nah, untuk teman-teman yang seperti saya misalnya dan beberapa teman perempuan lain, kita memantau di basis wilayah kita tinggal untuk memudahkan waktu dan segala macam, keamanan segala macam lah gitu. Jadi itu kita lakukan, dan kemudian koordinasinya kita mendapat apa istilahnya itu, mendapatkan tanda pengenal khusus dari Panwas, untuk akreditasi juga dari Panwas, agar kita bisa melakukan pemantauan tanpa dicurigai ini siapa gitu kan. Nah itu jadi legal, sifat kita memantau itu legal, kita dapat akreditasi dari Panwas dengan tanda pengenal untuk semua relawan yang memantau di seluruh Aceh. Kalau kata hati mendorong nggak Kak ini perempuan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan? Ya, kita mendorong itu. Kalau upaya yang selama ini dilakukan, pendidikan pemilih untuk perempuan khusus ya? Ya, khusus kita lakukan. Peminatnya rame? Rame peminatnya. Cuman itu kita menemukan juga, kita melakukan survei selain dari melakukan pendidikan, sebelumnya kita lakukan survei. Kenapa ada kondisi-kondisi tertentu yang jumlah pemilih perempuan sedikit, misalnya perempuan tidak memilih perempuan gitu kan, misalnya itu temuannya beberapa hal kita dapatkan bahwa kebanyakan karena budaya tadi kita perempuan mengikuti pilihan suami, ayah, tengku dan segala macam gitu. Jadi itu masih terjadi. Belum lagi soal campaign kan, black campaign bahwa perempuan tidak boleh dipilih segala macam gitu kan. Nah itu jadi, tapi kita melakukan dua hal itu, satu pendidikan pemilih, satu lagi pemantauan pemilu kita lakukan. Baik, ini ke Pak Arsy nih Pak, terkait indeks demokrasi. Bagaimanapun data yang resmi itu masyarakat selalu berpatokan pada data pemerintah nih Pak. Karena saya teringat dulu ya waktu pilkada 2017, pemilu 2019, saya pribadi juga setiap hari itu mengontek salah satu pejabat di pemerintah Aceh untuk data perolehan suara, dan itu saya tengok memang kerja pemerintah ini cukup masif ya, tinggal digerakkan, dipencet gitu, semua bekerja di kabupaten kota. Nah tentu juga untuk angka indeks demokrasi ini mungkin ada penjelasan Pak dari tahun ke tahun atau dari pelaksanaan pilkada ke pilkada, pemilu ke pemilu Pak. Silakan Pak. Baik, kalau kita lihat indeks demokrasi mungkin dari pemilu 2012 itu kita berada pada peringkat, untuk dari tahun ke tahun kita berada di angka terendah pada saat itu. Itu pilkada ya Pak? Ya, karena kita kan bicarakan pilkada. Di 2012, 2017 dan 2019. Karena kalau memang dia tidak ada pemilu, maka nilainya adalah 100. Jadi karena ada pengaruh-pengaruh, itu kan hal-hal yang negatif yang terjadi itu, maka terjadi turun. Misalnya untuk indeks demokrasi 2020 itu kan nggak ada pemilu, sehingga variabel itu nilainya dari 100. Jadi itu kan, jadi kita nggak bisa membanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi makanya kita kalau untuk indeks demokrasi yang berpengaruh kepada aspek pemilu itu 2012, 2017 dan 2019. Kalau kita lihat di 2012 itu indeks demokrasi kita berada di titik buruk, yaitu di angka 54,2. Tetapi di 2017 kita sudah berada di level sedang, yaitu mencapai angka 72, dan itu sangat bagus. Dan di 2019 kemarin kita berada terus meningkat di angka 78. Jadi ini karena ada beberapa aspek yang mempengaruhinya, yaitu adanya turunnya angka keterwakilan perempuan. Dan juga itu kayaknya di mana-mana kayaknya Pak. jadi itu. Ya, kemudian ada demonstrasi mogok yang bersifat kekerasan, karena ini kan menggunakan hak politik. Jadi kenapa? Jadi ini juga akan memberi hal-hal yang negatif. Kemudian juga hak pilih atau dipilih yang terhambat. Jadi ini para berada, tetapi itu angka itu tidak besar. Yang hak pilih yang terhambat ini cuma -5. Jadi angka tidak besar. Nah, jika angka ini terus menaik ya Pak, ada 54, 72, 78 di pemilu 2019. Apakah kemudian kita mengklaim bahwa memang Bawaslu
melakukan kerja-kerja yang efisien Pak selama 2 periode yang tetap ini? Ya, salah satu kontribusi dia karena 2 periode ini juga kita tidak bisa menafikan itu adalah peran daripada semua komponen termasuk Bawaslu. Jadi ini pemerintah, kemudian aparat keamanan, semua itu bekerja memberi dukungan, berperan masing-masing di dalam memberi indeks demokrasi. Jadi kita dalam benar indeks demokrasi ini ada 29 variabel. Jadi dari 29 variabel itulah yang terus dipantau. Yang sumber pemantauannya bukan dari Kesbangpol, tetapi dari berita-berita yang diberitakan oleh Serambi. Karena kenapa? Karena itu kan kalau media yang menjadi patokan indeks demokrasi di Aceh lah Serambi, nggak ada yang lain. Itu salah satunya. Jadi Pak ya, dari indeks interview dan interview. Juga dari sengketa kasus. Sengketa kasus yang ditampilkan oleh Serambi. Kalau Serambi terus memberitakan yang negatif ya itu akan, makanya itu dukungan Serambi untuk demokrasi, indeks demokrasi itu ya makanya kami. Tapi insya Allah ya selama ini pemberitaan Serambi sangat-sangat berimbang. Amin, alhamdulillah. Nah kepada Bu Marini ini, selama periode ini ada tidak kasus-kasus yang ditangani, sengketa yang ditangani itu cukup istilahnya cukup mempalit-palit lah bahasa Acehnya? Ada nggak kasus-kasus baik yang punya pilkada di 2017 ataupun di pemilu 2019? Ya, yang paling menarik adalah kasus Pak Abdullah Putih. Oke. Satu sisi kami harus menegakkan ya keadilan bagi Pak Abdullah Putih. Bukan Pak Abdullah Putih, ya, bagi orang yang memang menuntut keadilan. Ya. Aturan-aturan yang kami ikuti adalah melihat beberapa faktor dari undang-undang, dari putusan-putusan MK seperti itu. Dan akhirnya kami memutuskan beliau, putusan kami ya akhirnya. Tapi apa yang terjadi? Kami kan dibully masyarakat, seolah-olah kami tidak peka terhadap mengawal anti korupsi seperti itu. Ada beberapa kawan-kawan tuh sampai menelpon saya, jangan kalian ragukan terhadap diri saya tentang mengawal gerakan anti korupsi. Tetapi harus pahami juga ada hal yang harus kami jalankan. Tidak ada kepentingan kami di situ. Karena apa? Karena ada beberapa aturan dari KPU, PKPU pada saat itu juga kan masih di judicial review di MA. Jadi kepastian hukum ini, intinya kepastian hukum bagi peserta pemilu ini harus kami putuskan. Kalau kami tidak putuskan, kami bermasalah juga dari sisi etik, kami akan dilaporkan. Jadi ya sesulit apapun harus kami putuskan lah pada saat itu. Ya akhirnya MA memutuskan soal PKPU tersebut bahwa yang narapidana koruptor, korupsi ataupun yang narkoba sekalipun tetap masih bisa kan seperti itu. Itu kasus Pak Abdullah. Yang kedua adalah kasus tentang pencalonan yang dibatalkan, tidak bisa uji baca Al-Quran. Ini paling banyak. Ini paling banyak. Malah kalau dibilang mau balet ya agak sulit pada saat itu karena yang aku katakan bisa mengaji. Akhirnya mau tidak mau membuka rekaman video yang seharusnya tidak perlu dibuka, dan itu akhirnya dilihat sama semua jadi orang. Aib ya. Jadi aib. Kami juga satu sisi juga ini bagaimana hak pelapor juga harus dilindungi kan, supaya dilindungi dalam arti kata jangan juga menimbulkan hal yang tidak baik bagi yang pelapor ini sendiri. Tapi mau tidak mau ya karena juga dia harus dibuka, yang terlapor juga menginginkan ini dibuka saja karena memang harus dilihat. Ya sudah, saya rasa Bung Dani sempat ikutin proses itu. Salah satu mantan anggota DPR. Ya. Pokoknya kasus-kasus persidangan itu yang harus saya putuskan saat itu. Dan yang paling menarik adalah ketika saya jadi majelis. Ya ini tadi harmonisasi dalam bentuk peraturan daerah juga penting menurut saya. Di pencalonan di undang-undang itu tidak spesifik berbicara masalah kekhususan. Karena kita punya beberapa kekhususan terkait uji baca Al-Quran, terkait lembaga-lembaga seperti
MAA, Majelis Pemerintahan Daerah, dan MPU, menandakan bahwa mereka menerima anggaran. Kalau seandainya itu masih menerima, itu apakah mereka harus mundur? Tapi kenyataan ada yang nggak paham dengan isu seperti ini. Tetapi karena ketidakpahaman ya mereka berpikir ya kalau menerima itu kan gaji bulanan. Tetapi ini mereka dirapel adalah bentuk jeri per 3 bulan hanya dapat 800.000 seperti itu. Ini juga kami harus mencari juga, ibaratnya mencari ini ya kepastian hukum di dia ini dari regulasi apa saja. Akhirnya kita melihat bahwa dari satu sisi dari material sudah dikeluarkan dari orang peserta pemilu ini sendiri, dari kerugian-kerugian itu juga kita harus pikirkan. Bukan tidak mudah orang mencalonkan diri, tetapi ini bagaimana. Akhirnya menurut kami ya keputusan yang kami ambil itu ya adil buat semua orang, bagi peserta pemilu maupun penyelenggara. Tapi seperti saya katakan tadi, alhamdulillah hingga hari ini proses-proses itu tidak ada di KPK. Hanya saja memang beberapa waktu yang lalu mungkin di kabupaten kota, mungkin kabupaten Bung Nani sempat ngikuti juga kali ya. Pemilu sudah usai, tetapi untuk di Aceh masih ada proses pelaporan DKPP. Ini kita bisa kita lihat juga pelaporan DKPP. Itu dikarenakan sebenarnya kalau dilaporkan dari sisi penyelenggaraan pada saat pemilu itu seperti apa. Jadi ketidakpuasan itu mengapa harus sekarang dilaporkan. Tapi yang namanya kami sebagai pemeriksa daerah dan ada majelis DKPP juga, mau tidak mau laporan yang sudah masuk harus tetap disidangkan kan, seperti itu. Tinggal melihat bagaimana fakta-fakta persidangan itu berbicara seperti apa. Dan bukti-bukti yang masuk itu menguatkan terhadap kasus ini untuk diputuskan seperti apa, seperti itu. Meskipun memang tidak bisa memuaskan dari hasil semuanya, tetapi hal pahit harus diambil seperti itu. Baik, Syederalun, kita sudah sampai di penghujung ya, di penghujung podcast hari ini. Tentunya 8 tahun kehadiran Panwasli Aceh ini cukup memberi kontribusi menjaga demokrasi di Aceh yang baik, iklim demokrasi di Aceh yang cukup baik. Buktinya sudah disampaikan oleh Pak Arsy tadi bahwa dari tahun ke tahun, dari pelaksanaan pilkada maupun pemilu, alhamdulillah indeks demokrasi kita melejit ya Pak. Tentunya di sini juga ada campur tangan Bawaslu, salah satu penyelenggara pemilu dan pilkada di Aceh. Nah, untuk closing statement Bu Raihal dan Pak Arsy sendiri ini, apa kira-kira yang harus ke depan dilakukan oleh Bawaslu dengan konteks kita tidak bicara pilkada jadi atau tidak, tapi tentunya Bawaslu masih akan mengawasi terus pesta demokrasi ke depan, baik periode ini ataupun nanti periode selanjutnya. Apa yang harus dilakukan nih Bu Rehan? Dan khusus untuk Bu Marini, di closing statementnya kita ingin disampaikan juga apa program-program yang sedang dan akan dilakukan. Silakan Bu Rehan. Oke, terima kasih karena closing statement saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, kepada Panwasli yang ke-8 dan 13 tahun Bawaslu. Kalau usia 18 itu kan masih transisi antara anak menuju ke remaja. Nah, ABG lah nih ya. ABG. Ini kalau ABG kan lagi banyak-banyak galau. Jadi galaunya karena kebijakan yang tidak harmonis tadi ya gitu. Nah, harapannya sebenarnya kalau dari kita, dari masyarakat sipil itu koordinasi dan sinergi tetap berjalan. Dan satu harapan kita adalah seluruh proses temuan dan segala macam yang kita laporkan itu bisa ditindaklanjuti karena masyarakat sangat mengharapkan ini. Karena kenapa? Karena nilai apatis dan lain sebagainya yang terjadi di tingkat masyarakat ini sangat bergantung salah satunya kepada keadilan dalam proses sengketa yang atau kasus-kasus yang diputuskan oleh Bawaslu juga. Itu dapat memberikan energi baru bahwa ada lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat yang tidak memihak kepada siapapun. Jadi masyarakat berharap banyak sebenarnya ketika masyarakat sudah memutuskan melaporkan kepada Panwas ada temuan-temuan kasus, harapannya adalah ini bisa diselesaikan dan bisa bermuara kepada keadilan sehingga ruang demokrasi itu tidak cacat seperti itu. Jadi masyarakat bisa kembali
berpartisipasi dengan apa namanya, dengan semangat juga. Jadi dengan melihat penyelenggara yang bagus, bersih, kredibel, dan masyarakat otomatis akan bisa menaruh kepercayaan untuk menurunkan. Saya pikir yang penting untuk menurunkan nilai angka-angka apatis itu, dan ini tujuannya pasti ke indeks demokrasi nanti, ke depan. Itu. Oke. Terima kasih Bu Rehal. Untuk Pak Arsi silakan Pak. Terima kasih. Di akhir pertemuan ini Bu Dani, kami menyampaikan bahwa mengharapkan kepada Bawaslu itu untuk terus meningkatkan perannya untuk menegakkan keadilan terhadap pelanggaran pemilihan. Kemudian juga kami mohon kepada Bawaslu untuk terus berupaya meningkatkan edukasi politik pada masyarakat, karena dengan memberi edukasi politik pada masyarakat sehingga demokrasi ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Itu harapan kami. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang terakhir kita dengar harapan dan capaian ya tentunya dari Panwasli. Silakan Bu Marini. Ya, terima kasih. Harapan kami adalah bagaimana mampu mengawal demokrasi ini menjadi demokrasi yang berintegritas dan bermartabat. Itu harapan kami, dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat terhadap pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat. Dan kami berharap masyarakat tetap terus berpartisipasi ya dalam melakukan pengawasan partisipatif. Adapun kegiatan-kegiatan yang selama ini kami lakukan, meskipun tidak ada tahapan pemilu ataupun pilkada, yaitu membumikan pengawasan partisipatif khususnya di Aceh ini untuk lebih masif lagi. Salah satunya adalah dengan adanya bentuk sekolah kader pengawas partisipatif bagi pemilih pemula dan milenial ya. Yang kedua, bagaimana menghidupkan forum warga. Forum warga itu di desa-desa. Yang ketiga, di pihak kampus sendiri bagaimana isu tematik tentang penyelenggaraan pengawas pemilu ini hadir. Makanya ada beberapa lembaga-lembaga perguruan tinggi yang kami lakukan pendekatan dan kerjasama. Sejauh ini memang sudah berjalan ya, seperti itu. Selain itu adalah bagaimana masyarakat diedukasi untuk mampu melaporkan secara cepat apabila ada pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan secara masif di media sosial melalui layanan Gowaslu. Okay. Itu bisa langsung aksesnya ke Bawaslu RI, nanti tinggal dilihat prosesnya ini masuk daerah provinsi mana. Kalau misalnya ini adalah kasusnya di Provinsi Aceh, akan dikirim ke Provinsi Aceh. Seperti itu. Selain itu bagaimana menguatkan keterwakilan perempuan sebenarnya. Forum perempuan sadar pemilu sebenarnya. Nah, ini penting karena menurut kami tiada demokrasi sejati tanpa keterwakilan perempuan, seperti itu. Dan tiada demokrasi sejati tanpa pengawas pemilu itu sendiri seperti itu. Selain itu adalah bagaimana melakukan edukasi pemilih, terutama pendidikan pemilih atau politik di masyarakat tertinggal, terpencil dan terluar. Baru-baru ini juga kami sudah melakukan beberapa daerah yang memang susah aksesnya ke ibu kota provinsi maupun ibu kota kabupaten, yaitu daerah kepulauan ya. Itu akses HP tidak ada, semua tidak ada, dan lumayan pemilihnya agak besar di sana, sekitar hampir 300-an satu TPS. Tetapi karena kurang teredukasinya bagaimana mereka juga harus melakukan harus melakukan memilih dengan baik dan benar, jadi klaim-klaim suara itu terjadi di sana. Dan sarana transportasi untuk ke sana seminggu sekali, itu pun kalau tidak rusak kapal. Hal-hal seperti itu. Jadi forum warga, forum perempuan sadar pemilu, terus adanya sekolah kader, terus peningkatan partisipasi di perguruan tinggi sendiri, itu menjadi menjadi tahapan kegiatan kami untuk membumikan pengawasan partisipatif bagi masyarakat. Sedangkan untuk di pihak internal sendiri, kami berusaha menguatkan peningkatan kapasitas internal, bukan hanya jajaran kami sebagai yang pengawas, tetapi supporting system, yaitu lembaga sekretariatnya juga penting. Karena sumber daya manusia di dalam instansi kelembagaan Panwasli ini sendiri tidak mungkin tidak diberikan asupan gizi tentang isu-isu demokrasi, pengawasan pemilu. Karena toh ketika ada masyarakat yang melaporkan, yang pertama dihadapi itu kan adalah
jajaran sekretariat kami yang menerima Betul. pelaporan-pelaporan seperti itu. Jadi harus kami tingkatkan peningkatan kapasitas mereka. Ya, kami berharap dengan kehadiran Bawaslu sendiri, masyarakat benar-benar mampu mengawal demokrasi ini bersama dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sheralun, kita sudah tiba di penghujung acara ini. Podcast edisi hari ini bersama Bawaslu atau Panwasli Aceh, tentunya bersama 3 narasumber. Yang pertama tadi ada Pak Arsy MSI sebagai Kabid Poldagri, kemudian ada Bu Raihal Fajri sebagai Direktur Eksekutif Kata Hati Institute, dan yang terakhir ada Bu Marini selaku Kordif Pengawasan dan Hubal Panwasli Aceh. Tentunya apa yang disampaikan hari ini menjadi catatan penting bagi kita di usia 8 tahun Panwasli Aceh dan 13 tahun usia Bawaslu RI. Kita berharap semuanya, semoga Bawaslu tetap memiliki integritas dalam melakukan pengawasan pemilu, karena pesta demokrasi akan terus berlangsung di Indonesia. Saya Suburdani, jurnalis harian Serambi Indonesia, dan 3 narasumber yang berhadir hari ini menyampaikan terima kasih kepada pendengar setia Serambi FM dan juga pengikut setia kanal Fanspage serambinews.com yang telah bergabung sejak 1 jam yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.